Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini, gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Di episode kali ini, gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Pak Rahmat. Jadi, sewaktu Pak Rahmat masih duduk di bangku sekolah dasar, dia punya pengalaman mistis ketika dia bermain kemah-kemahan di tengah kebun yang dekat rumahnya pada waktu itu. Sebelumnya, terima kasih buat Pak Rahmat yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini bermula ketika Rahmat yang masih duduk di bangku sekolah dasar, tepatnya kelas 6 SD, bersama teman-temannya sedang bermain bola di salah satu lapangan yang berada di kampungnya. Tiba-tiba, salah seorang temannya bernama Yanto mengajaknya bermain saat malam hari untuk mendirikan tenda di kebun dekat rumahnya. Pada saat itu, Yanto berniat mengadakan acara silaturahmi bakar-bakar singkong ditemani dengan api unggun untuk mengisi acara liburan sekolah mereka. 5 orang termasuk Yanto dan Rahmat akhirnya sepakat untuk liburan di kebun dekat rumahnya. Singkat cerita, Rahmat dan bersama 3 orang temannya sudah berkumpul di depan kebun sambil menunggu Yanto yang belum datang. Menurut teman-temannya, Yanto adalah anak yang paling berani di antara kelompoknya. Dia sangat bandel dan tidak takut dengan siapapun, yang mana sifatnya justru membuat yang lain sangat jengkel. Rahmat sebenarnya sangat risih dengan sifatnya yang sok jagoan, tapi karena mereka berteman, Rahmat menutupinya. Singkat cerita, saat waktu menunjukkan pukul 5 sore, akhirnya Yanto datang dan mereka pun langsung bergegas menuju ke dalam kebun yang kondisinya pada saat itu sudah tidak terawat. Kebetulan di dalam kebun itu terdapat sebuah sumur tua yang menurut cerita beredar, di desa itu ada seseorang perempuan yang dibunuh lalu mayatnya dibuang ke dalam sumur pada zaman penjajahan Belanda. Dikarenakan wanita itu menolak untuk dinikahkan dengan seorang jenderal dari Belanda yang membuatnya harus diperkosa dan dibunuh secara keji. Lalu mayatnya dibuang ke dalam sumur oleh para anak buahnya. Mereka berlima berniat mencari tempat yang jauh dari sumur tua tersebut. Setelah mereka merasa sudah menemukan tempat yang cocok, mereka pun segera membangun tenda tersebut dan sebagian dari mereka membagi tugas untuk mencari ranting pohon yang berguna untuk membuat api unggun nantinya sebagai sumber pencahayaan mereka satu-satunya. Setelah mereka selesai membangun tenda dan membuat api unggun, Rahmat dan Yanto berniat untuk mencari singkong di tengah kebun sambil membawa obor, di mana suasana di kanan dan kiri mereka sangatlah gelap. Banyak sekali ditumbuhi semak belukar yang tak terawat dan bayang-bayang pohon terlihat menjulang ke atas langit. Tiba-tiba Rahmat merasakan hembusan angin yang tak biasa saat mereka berjalan di tengah kebun. Pada saat itu, Rahmat tidak menghiraukannya. Mereka hanya sibuk mencabut singkong-singkong yang tertanam di dalam tanah. Setelah dirasa cukup, mereka pun bergegas menuju kembali ke tenda dengan perasaan yang agak asing. Singkat cerita,
Mereka pun membakar dan memakan hasil buruan Rahmat dan Yanto, yakni singkong. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 11 malam dan persediaan ranting pohon yang mereka gunakan untuk api unggun hampir habis tak tersisa. Ini berarti sudah waktunya bagi mereka untuk melepas lelah di dalam tenda. Sebelum mereka berniat mengambil ranting-ranting pohon di tengah kebun untuk dijadikan api unggun, mereka terlebih dahulu mencari di sekitar tenda. Namun, di sekitar tenda tersebut tidak ada pohon besar. Jadi mereka terpaksa harus masuk ke tengah kebun, yang mana di sana terdapat banyak pohon besar yang menjatuhkan ranting-rantingnya. Yanto langsung mengajak Rahmat untuk masuk ke tengah kebun pada saat itu. Namun sebenarnya Rahmat agak takut dan dipaksa oleh Yanto. Akhirnya Rahmat mencoba memberanikan diri. Setelah mereka sampai di tengah kebun yang terdapat banyak pohon-pohon besar, Rahmat pun berkata, "Yan, ayo cepet, jangan lama-lama, aku takut nih." Yanto pun menjawab dengan nada meninggi, "Kamu takut sama siapa sih, Mat? Setan atau sumur itu? Suruh sini setannya biar nanti aku ajak main bola." Rahmat pun membalas, "Wah, parah kamu." Angin berhembus sangat kencang dan mereka tetap mencari ranting pohon. Seketika Rahmat pun kaget karena yang ada di depannya ternyata sumur tua itu. Tiba-tiba angin berhenti dan sekejap suasana menjadi hening. Di pinggiran sumur itu nampak banyak sekali sesajen dan tempat kemenyan seperti ada seseorang yang sehabis melakukan ritual. Di sisi lain, Yanto berbicara kepada Rahmat. "Mat, aku buang air kecil dulu ya, kebelet nih." Rahmat pun tak menghiraukannya karena merasa jengkel. Ditambah merasa takut dengan suasana yang dirasakannya saat itu sambil terus mencari ranting. Yanto pun langsung pergi meninggalkan Rahmat sendirian untuk mencari tempat yang pas untuk buang air kecil. Tiba-tiba Rahmat yang sendirian diselimuti suasana yang tidak nyaman pun tak luput dari gangguan makhluk astral, yang mana terdapat cahaya putih tipis yang keluar secara tiba-tiba dari dalam sumur tua itu. Dengan cepat, cahaya putih itu berubah menjadi sosok wanita yang berpakaian adat Jawa, sedang menatap Rahmat dengan tajam. Rahmat yang kaget dengan spontan langsung memanggil Yanto pada saat itu, yang entah berada di mana. "Yan, Yanto, Yan." Dengan nada gemetar. Tidak mendapat jawaban dari Yanto, Rahmat yang gemetar sekujur badannya dikagetkan dengan sosok pocong berbau busuk dan sangat menyengat yang muncul di sampingnya. Tidak hanya itu, wajahnya pun terlihat sangat mengerikan dengan mata, hidung, dan matanya yang tersumpal kapas yang kotor, penuh dengan lumburan darah. Rahmat pun berlari sangat kencang, sekencang-kencangnya, menuju tenda tempat di mana teman-temannya menunggu mereka yang sedang mencari ranting pohon dengan sisa tenaga yang ia miliki. Setelah sampai di tenda, dengan nafas yang ternganga, Rahmat langsung diajukan pertanyaan oleh teman-temannya. "Ada apa, Mat? Ada apa, Mat? Yanto mana, Yanto?" Rahmat pun menjawab dengan nafas yang tak beraturan. Ada setan di tengah kebun itu dekat sumur." Rahmat bersama 3 temannya yang panik mendengarnya langsung terbirit-birit bergegas keluar dari kebun itu tanpa memikirkan di mana Yanto berada. Setelah mereka berempat sampai di rumah masing-masing, Rahmat yang pada saat itu sampai di rumah duluan karena jaraknya tidak terlalu jauh mendapati orang tuanya masih tertidur pulas. Terpaksa Rahmat pun membangunkannya dalam keadaan yang mencekam. Setelah ayahnya bangun, Rahmat langsung berkata kepada ayahnya dengan sekujur badannya yang lemas, "Pak, si Yanto hilang di kebun, terus aku lihat ada setan di kebun dekat sumur itu." Ayahnya yang kaget langsung panik dan berkata, "Lagian kenapa kamu deket-deket dengan sumur itu, Mat? Yaudah ayo kita ke rumah Pak RT." Singkat cerita, Rahmat dan ketiga temannya serta para orang tua mereka dan seluruh warga serta ada seorang kiai sudah berkumpul sambil membawa pentungan untuk melakukan pencarian Yanto yang hilang di kebun tersebut.
Menurut penuturan seorang kiai di desa tersebut, diyakini bahwa Yanto telah diculik oleh sosok Wewe Gombel, penunggu kebun dan sumur tua yang terkenal angker tersebut. Setelah semua warga termasuk temannya dan para orang tua masuk ke dalam kebun sambil membunyikan pentungan dan memanggil nama Yanto, di antara mereka juga sambil mengucapkan kalimat syahadat dengan harapan Yanto segera ditemukan. Mereka semua berpencar mencari Yanto ke segala arah dan sudut-sudut kebun. Tidak terasa, pencarian sudah sangat lama hingga pukul 12:30 malam dini hari. Masih belum menemukan titik terang di mana Yanto berada. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sekali dan terdengar sosok hantu perempuan yang tertawa sangat kencang dan memekakan ruang pendengaran mereka. Lama-kelamaan, suara itu hilang bak ditelan bumi. Salah seorang warga berteriak dan melihat ada yang pingsan dan tergantung di pohon bambu. Ternyata itu adalah Yanto. Sontak warga pun berteriak mengucapkan syukur karena Yanto telah ditemukan, serta langsung bergegas menurunkan Yanto dari atas pohon bambu tersebut. Yanto yang lemas dan tak sadarkan diri semerbak tercium bau menyengat dengan baju yang sudah robek dan lusuh. Setelah kejadian itu, beritanya pun menyebar luas ke seluruh pelosok desa, termasuk kepala desa yang langsung membuat aturan bahwa tak boleh seorang pun untuk memasuki kebun yang terdapat sumur tua yang dikenal angker itu. Seminggu pun berlalu, Yanto baru bisa keluar untuk bermain lagi. Dan sekarang, dia mendadak menjadi orang yang pendiam dan tidak seagresif sebelum kejadian yang menimpanya. Rahmat pun berniat untuk bertanya, kenapa pada waktu itu saat mencari ranting pohon bersamanya, dia menghilang. Yanto pun menjelaskan bahwa sewaktu ia akan membuang air kecil di semak belukar, persis di bawah pohon besar yang tak jauh lokasinya dengan Rahmat yang sedang mencari ranting pohon, ia dikagetkan dengan sosok wanita berpakaian lusuh, kotor dan compang-camping dengan badannya yang besar hitam legam menatap ke arah Yanto dengan tajam sambil berkata dengan suara yang agak serak lalu tertawa melengking, "Kalau mau kencing izin dulu dek." Pada saat itu pula Yanto langsung pingsan dan tak sadarkan diri saat melihat sosok tersebut. Lalu Yanto pun baru sadar ketika ia diturunkan oleh para warga yang hendak menolongnya. Hingga cerita ini dibuat, sumur itu pun masih berdiri dan utuh di tengah kebun. Sampai ada kejadian di mana salah seorang tukang mendapatkan penyakit yang tak wajar dan akhirnya meninggal dunia dikarenakan mencoba untuk membongkar sumur tersebut. Selang 1 tahun berlalu, sekarang lahan kebun kosong yang terdapat sumur angker tersebut pun sudah rata dengan tanah yang dijadikan sebagai ruko sebuah kantor, di mana terdapat banyak karyawannya yang kesurupan. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mistik Hunter, buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.